Perubahan iklim merupakan suatu isu global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, perubahan iklim telah mengakibatkan banyak masalah serta kerugian yang harus dihadapi oleh segelintir orang. Misalnya, bencana longsor dan banjir yang menimpa saudara-saudara kita belakangan ini tentu menjadi suatu kekhawatiran bagi diri kita masing-masing. Kita juga mulai berpikir, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari masalah itu? Apakah hanya sebuah ketidakberuntungan atau mungkin hasil dari kelalaian umat manusia? Halo, perkenalkan saya Elia Wesley Siombing dan Anda bisa memanggil saya Elia. Jadi di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari perubahan iklim di Indonesia. Tapi kita tidak akan membahas tragedi longsor ataupun banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Tapi kita coba geser sedikit ke daerah Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah. Jadi ada suatu tempat di Sulawesi Tengah yang mengalami dampak dari perubahan iklim. Nama tempat itu adalah Kepulauan Togean. Kepulauan Togean merupakan tempat wisata yang memukau dikarenakan keindahan bawah laut yang dimilikinya. Dengan 262 spesies karang yang tercatat, Togean menjadi surga bagi para penyelam dan snorkeler. Namun sekarang keindahan ini sedang berada di ujung tanduk, terancam oleh fenomena global yang dikenal sebagai coral bleaching. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu koral. Berdasarkan salah satu artikel yang dipublikasikan oleh National Oceanographic, koral atau karang merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam filum Coelenterata. Koral memiliki tubuh dengan sebutan polip yang berupa tabung kecil dengan hasil sekresi berupa kalsium karbonat. Ketika karang mengalami bleaching, karang kehilangan pigmen fotosintesis yang berfungsi untuk memberikan warna pada polip dan menghasilkan energi. Coral bleaching atau pemutihan karang merupakan respon yang biasa terjadi terhadap karang Scleractinia dan Alcyonaria, Kima, dan Anemon yang menyebabkan populasi Symbiodinium keluar atau terdegradasi, meninggalkan jaringan tisu karang yang menyebabkan karang menjadi pucat atau putih. Pemutihan karang bisa dikorelasikan dengan gangguan eksternal seperti temperatur air yang ekstrim, baik tinggi atau rendah, radiasi matahari, sedimentasi, kontaminasi air tawar, toksik, ataupun penyakit. Faktor peningkatan suhu air laut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan fenomena pemanasan global, di mana karang termasuk fauna dengan toleransi suhu yang rendah. Bahkan peningkatan suhu sebesar 1-1,5 derajat Celcius di atas rata-rata sudah dapat memicu terjadinya pemutihan karang. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemanasan global menjadi salah satu penyebab dari kerusakan pada terumbu karang. Lalu, apa penyebab dari pemanasan global? Menurut BMKG, penyebab utama dari pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara, minyak, dan gas alam, kemudian ada deforestasi, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Faktor ini menjadi penyebab gas-gas seperti karbon dioksida dan metana terperangkap di atmosfer dan mengakibatkan bumi menjadi lebih hangat. Kemudian, apa saja dampaknya dan mengapa kita harus tahu serta peduli? Jadi, coral bleaching paling berdampak pada ikan serta hewan laut seperti bintang laut yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Fenomena coral bleaching dapat mengakibatkan kepunahan pada karang yang otomatis memengaruhi kehidupan hewan laut karena terumbu karang menjadi sumber kesediaan makanan, tempat berlindung, dan lokasi memijah bagi ikan. Terumbu karang yang memiliki beraneka ragam bentuk memberikan tempat persembunyian bagi berbagai jenis ikan. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 253 jenis ikan hias laut, dan kalau terumbu karang itu hilang, kemana mereka akan tinggal? Selain berfungsi sebagai rumah bagi hewan laut, terumbu karang juga berfungsi mengurangi karbon yang lepas ke atmosfer, sehingga terumbu karang dapat mengurangi kerusakan ozon. Selain itu, terumbu karang memiliki peran dalam rantai makanan, yang dimana ketika terumbu karang punah, rantai makanan akan terputus dan berdampak pada ketersediaan ikan di laut dan ekosistem laut. Dan ketika ketersediaan ikan di laut menipis, maka hal itu akan berdampak pada nelayan sebagaimana ikan adalah sumber pencariannya.
Selain itu, menipisnya ketersediaan ikan di laut dapat mengakibatkan krisis pangan serta meningkatkan resiko kekurangan gizi. Lalu, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Jadi, kita dapat melakukan penghematan energi. Mengapa? Karena dengan penghematan energi, kita bisa mengurangi produksi energi yang dimana kita juga bisa mengurangi pembakaran batu bara, di mana ketika pembakaran batu bara berkurang, maka akan berkurang juga pelepasan emisi di atmosfer. Dan gimana caranya? Sesimpel mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan akan sangat membantu. Tapi kalau kita mau perubahan yang lebih terasa, kita bisa ikut melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Karena dengan semakin banyak pohon, maka emisi yang tidak diperlukan akan diserap oleh pohon dan pohon akan memproduksi lebih banyak oksigen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam video ini adalah kita harus lebih peduli dengan lingkungan kita dan kita harus merawat lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan tidak berakhir pada generasi kita dan masih banyak generasi-generasi berikutnya yang harus menikmati keindahan alam di Indonesia ini. Dan kita harus sadar juga bahwa perubahan besar dapat kita lakukan melalui hal-hal kecil di sekitar kita.